saya akan izinkan. Dan bersama lebih dari 20 bayi menjadi korban sindikat perdagangan bayi, pembelinya hingga ke luar negeri. Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan dan bergabung juga Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Ibu Lia Latifah dan kriminolog Luki Nurhadianto. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Mas Selamat Said. malam, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Nampaknya dari Polda Jabar Pak Hendra belum bergabung. Informasi yang kami dapatkan masih sedang dalam proses bergabung bersama kita. Namun saya ingin mulai dari KPAI terlebih dahulu, Bu Lia. Pemantauan KPAI sendiri sejauh ini seperti apa terkait kasus ini? Baik, terima kasih. Selamat malam, Mas Said. Selamat semuanya. Saya dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi memang hal seperti ini sudah banyak marak terjadi ya. Jadi memang hampir setiap tahun Komnas Perlindungan Anak selalu bertemu dengan praktek-praktek perpindahan tangan ya secara ilegal. Jadi ini adalah satu fenomena memang sebetulnya yang sering terjadi, tapi mungkin ini yang terbesar kasusnya. Nah, yang Komnas Perlindungan Anak seringkali mendapatkan kasus adalah praktek ini terjadi di satu keluarga yang awalnya laporannya adalah bayinya hilang, gitu ya, atau bayinya diculik. Nah, tetapi pada saat kami datang bertemu dengan orang tua yang mengambil atau perjanjian ya yang sudah dilakukan. Nah, masalahnya seperti apa yang timbul tadi? Pada saat perjanjian itu sudah dilakukan, memang ada hal-hal yang kadang-kadang tidak disepakati ataupun pada saat kesepakatan itu tidak dijalani. Contoh, misalnya pada saat bayinya sudah dipindah tangankan, orang tua kandungnya boleh bertemu, tapi ternyata nggak bertemu. Terus kemudian misalnya orang tua kandungnya bisa datang kapan saja, tetapi terus kemudian dibatasi bahkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, ini banyak kasus seperti ini. Nah, kalau yang kita lihat di Jawa Barat ini kan memang sudah sangat rapi ya. Jadi mulai pencarian korban, terus kemudian mereka mendatangi, terus kemudian mereka mengiming-imingi sampai membantu proses kelahiran. Ini sudah sangat rapi. Apalagi memang kalau tadi disampaikan bahwa sampai ke dukcapilnya pun ya itu sudah terorganisir dengan baik. Nah, ini pasti keprihatinan kita. Lalu dari kacamata kita di Komnas Perlindungan Anak, sebetulnya ini banyak terjadi di pasangan usia muda yang tadi ketika anak lahir mereka tidak tahu harus bagaimana. Ketika ekonomi menghantam keluarga mereka nggak tahu bagaimana. Akhirnya jalan pintas yang mereka lakukan. Apalagi ketika kehadiran anak yang ada di keluarga mereka lebih dari satu. Mereka udah nggak tahu nih harus seperti apa. Nah, jalan-jalan seperti inilah yang ditempuh oleh para keluarga-keluarga tersebut. Nah, biasanya itu sih yang dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi banyak kasus. Ada yang karena faktor ekonomi, bahkan ada yang orang tuanya karena terjerat judi online. Ya, pada saat istrinya ke pasar sama suaminya sengaja dijual, ya, terus kemudian pada saat istrinya kembali anaknya nggak ada. Lalu si suami pura-pura nggak tahu kemana, ternyata anaknya sudah dipindah tangankan, terus kemudian si suami tersebut sudah menerima sejumlah uang. Banyak sekali yang Komnas Perlindungan Anak dapatkan kasus-kasus seperti ini. Dan sekarang marak ketika anak-anak remaja yang sudah masuk ke dalam jaringan prostitusi online. Oke. Hamil di luar nikah, terus bahkan ada remaja yang dengan sengaja mereka mengupload foto, mengupload video, mereka bicara bahwa mereka dia mencari orang yang ingin mengadopsi bayinya. Ini sekarang praktek ini banyak terjadi sebetulnya, Mas Said. Baik, jadi ada kondisi-kondisi yang secara terpaksa sehingga kemudian dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat ini untuk memperdagangkan bayi itu, Bu Lia ya? Ya, betul. Karena mereka paham, karena mereka sudah tahu ya kondisi seperti apa yang nantinya akan bisa mereka pendekatan gitu ya. Jadi mereka tahu nih, mereka tahu di daerah mana, terus kemudian mereka tahu latar belakangnya seperti apa, lalu anak-anak nanti yang akan lahir pasti nggak akan diurusin. Nah, ini hal-hal seperti ini nih banyak sekali Komnas Perlindungan Anak temukan, dan itu hampir setiap tahun. Dan di wilayah-wilayah Jawa Barat ini sudah ada nih titik-titik mana yang memang setiap tahun itu berulang kejadiannya. Ya, jadi ini yang sangat sedih, tentunya kita prihatin dengan kondisi hari ini, ya apalagi yang kita lihat ini para terduga tersangkanya masih sangat belia, pasti ada iming-iming di sana, ada sejumlah uang yang diberikan, tapi mereka tidak berpikir panjang. Yang kedua, masyarakat kita ini sebetulnya kalau untuk mengadopsi ataupun mengasuh bayi sebetulnya banyak
banyak sekali yang mempunyai keinginan. Tapi masyarakat kita ini nggak paham kalau secara hukum, secara legal itu prosesnya seperti apa. Jadi mereka tuh hanya tahunya pada saat dipindah tangankan ada surat pernyataan disepakati dikasih materai 10.000 selesai, gitu ya. Padahal itu adalah praktek yang secara ilegal. Nah ini sebenarnya edukasi yang nggak pernah nyampe nih di masyarakat kita. Ya, terus mungkin juga ada sosialisasi dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang belum ataupun jarang sekali menginformasikan bagaimana ketika proses adopsi itu dilakukan, ya harus seperti apa. Nah ini banyak sekali masyarakat kita yang awam bilang praktek seperti ini banyak dan hampir setiap tahun ini terjadi. Begitu Mas Said. Baik. Bu Lia, kalau dari pemantauan Komnas Perlindungan Anak sendiri, Anda tadi mengatakan sudah banyak kejadian yang ditemukan seperti hal ini begitu ya. Dari temuan Komnas Perlindungan Anak sendiri, pelakunya ini dari mana kebanyakan mayoritas? Apakah memang dari keluarga sendiri atau seperti apa? Orang tua kandungnya sendiri, gitu ya. Jadi rata-rata itu orang tua kandungnya sendiri yang secara sadar mereka menyerahkan anaknya. Ya tadi kita bilang, yang tadi saya bilang, pada saat hamil anaknya lebih dari 1 atau 2. Terus kemudian dia udah nggak tahu nih bagaimana caranya nanti membesarkan, melahirkan dengan biaya persalinan yang begitu besar. Terus kemudian lewat media sosial dia mencari orang tua yang memang ingin mengambil ataupun mengasuh anaknya. Terus kemudian ada keluarga seperti yang kemarin terjadi di Jakarta Barat, ini orang tuanya di Serang. Lalu dari Serang ini datang ke Jakarta Barat pada saat usia kandungan ibunya memasuki 8 bulan. Ya, jadi sudah ada uang, ada diberikan biaya susu sampai dengan biaya kelahiran. Nah, pada saat di rumah sakit setelah melahirkan, ibu itu melahirkan lalu terus kemudian disodorkan surat pernyataan bahwa sekarang mulai hari ini bayinya sudah dipindah tangankan, gitu ya. Nah, setelah itu dibawalah bayi ini ke Serang. Nah, tapi pada saat lama anak itu dipindah tangankan atau diasuh oleh orang lain, orang tua masih boleh bertemu, gitu ya. Terus kemudian sewaktu-waktu ketika ibu atau bapak ingin bertemu anaknya diperbolehkan, itu nggak ada. Tapi pada saat prakteknya itu nggak terjadi. Nah, akhirnya kedua orang tua ini melaporlah ke Komnas Perlindungan Anak. Dibilang bahwa anaknya diambil secara paksa. Nah, pada saat kami menerima laporan itu, kami terima. Lalu kemudian kita telusuri di mana keberadaan bayi ini. Nah, ketemulah waktu itu di Serang, Banten. Pada saat kami datang, ternyata orang tua kandung ini tidak jujur pada awalnya bahwa sebetulnya menyerahkan itu sudah secara sadar. Nah, pada saat kami bertemu dengan orang tua yang mengadopsi tadi ada suratnya. Tapi tadi kan kita bilang lemah secara hukum dan itu praktek ilegal. Nah, pada saat kami menjelaskan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, bapak kandung dan orang tua yang mengadopsi ini bisa sama-sama kena sanksi hukum. Nah, jadi seperti itu. Nah, barulah kita sadarkan, barulah kita memberikan informasi bagaimana cara yang baik, secara yang legal untuk mengadopsi bayi ketika memang akan dipindah tangankan. Kan sebetulnya nggak mudah ini ya, ketika memang ada proses adopsi di dinas sosial itu prosesnya sangat panjang. Ada verifikasi data, kemudian ada petugas sosial atau peksos yang datang ke rumahnya, memantau rumahnya, kemudian melihat penghasilan orang tuanya bisa atau tidak, keluarganya seperti itu prosesnya panjang. Pada saat diputuskan di pengadilan juga tidak langsung diserahkan bayinya begitu saja, tidak, karena ada evaluasi secara berkala per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, per 2 tahun, itu prosesnya panjang. Dan itu sebetulnya yang benar. Supaya apa tadi? Ketika memang bayi itu akan dipindah tangankan, sebetulnya kan orang tua kandung, identitas orang tua kandung itu tidak dihilangkan. Anak ini tidak pernah kehilangan identitas awalnya, tetapi kan praktek ini kan nggak terjadi. Pada saat anak itu dipindah tangankan, hilang tuh identitas orang tua kandungnya. Yang ada di sana adalah orang tua yang mengangkatnya. Nah, ini yang sekarang masih banyak praktek Komnas Perlindungan Anak temukan di masyarakat kita di seluruh Indonesia. Jadi tahun ini saja praktek-praktek seperti ini sudah ada 7-9 kasus yang terjadi. Ya, tetapi tadi. Nah, terus kemudian bagaimana pada saat bayi itu akan diambil atau akan kita kembalikan kepada orang tua kandungnya, kita akan lihat. Ketika bayi yang diambil itu usianya masih usia pengambilan misal masih 1 bulan, 2 bulan, dan kemudian usianya masih di bawah 1 tahun, itu boleh dilakukan langsung pengambilan. Tetapi apabila sudah dilakukan adopsi secara ilegal tadi sudah bertahun-tahun, itu ada prosesnya. Nggak bisa langsung serta-merta diambil begitu saja. Kenapa? Karena ada ikatan emosional yang sudah terjadi. Nah, ini yang harus secara bertahap. Ini sadari biasanya dari dinas sosial memahami hal ini. Begitu Mas Said.
cukup rumit begitu ya masalah di lapangan, Bu Lia. Sudah bergabung juga Kombes Pol Betul Hendra sekali. Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Bang. Dengan siapa? Bang siapa nih? Dengan Said di studio, Pak Hendra. Said, gimana? Apa Baik, kabar? sehat-sehat. Pak Hendra, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Saya mau langsung ke Anda, Pak Hendra. Sejauh ini seperti apa update penyidikan kasus ini? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 2 kegiatan kita, agenda setting kita yang untuk mengejar bagaimana perkembangan kasus ini. Yang pertama, kita mengirimkan tim yang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Hubinter, imigrasi, dan juga kepolisian di Singapura sana. Ini sudah kita lakukan koordinasi ini, dan insya Allah malam ini apabila setelah tiba dari Jakarta akan kita rilis kembali. Ada penambahan jumlah tersangka. Ini kami berikan informasi awal kepada TV Berita 1 ya. Kemudian tim yang kedua, kita juga sudah berangkatkan kembali kepada Kalbar ya, ke Polda Kalbar. Di sana ada daerah Pontianak yang merupakan tempat singgah yang cukup lama untuk merawat anak-anak ini, sekaligus mereka melakukan perubahan identitas, nama anak, kemudian orang tua, domisili, ya, sampai menunggu orang tua adopsi yang ada di Singapura. Nah, ini kita membutuhkan data-data yang lebih komplit lagi, dan kita melibatkan saksi-saksi yang kita kemarin sempat kita periksa berupa dari staf desa, ya, desa dari Kuburaya, kemudian pihak imigrasi, kemudian ketua RT, kelurahan di situ, dan juga staf di Capil itu kita akan periksa kembali perkembangannya, dan kita tentu akan menambah saksi lagi yang lainnya, dan utama yang paling penting adalah dokumen dari pernyataan dari tersangka AF tadi itu bahwa selama ini dia sudah beroperasi di tahun 2023, sejak tahun 2023, dan ada 25 bayi yang sudah dia perdagangkan. Nah, inilah kita mencoba telusuri dari identitas 25 bayi ini untuk kita dapatkan semuanya, dan nanti setelah itu sambil kita berkoordinasi dengan tim yang kita ke Jakarta dan berkomunikasi dengan dunia internasional tadi itu, ya, ada sinkronisasi. Nanti ada nama yang ini ada kita dapatkan, kita lempar ke sana untuk cari untuk orang-orang untuk adopsi yang ada di Singapura sana. Demikian, Mas Said. Oke, Pak Hendra, saya ingin mempertegas lagi tadi. Jadi jumlah tersangka masih 13 atau akan ada tambahan? Iya, tadi saya tegaskan kembali bahwa informasi dari Direskrim jadi dari 13 tersangka yang awalnya 12 kemudian tambah 13, dan ini insya Allah akan ada 1 lagi tambahan tersangka. Kemudian untuk peran dan juga keterlibatannya nanti akan kita update kembali setelah yang bersangkutan datang ke Polda Jabar. Demikian. Baik, berarti hingga saat ini 14 orang tersangka, begitu ya? Ya. Oke, ya, baik. Demikian. Baik. Saya ingin ke Pak Luki. Pak Luki, dari kacamata kriminolog, seperti apa Anda melihat sindikat ini? Apakah ini adalah pola baru yang terjadi di Indonesia atau ini sudah berlangsung lama sebetulnya? Ya, ini menjadi salah satu fenomena yang tergolong baru ya, karena kita tahu data mengatakan bahwa sejak tahun 2021 sampai 2023 bahkan ke 2024, korban seringkali adalah orang yang terkategorikan sebagai dewasa. Tentu tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Lia, saat kemudian ini bayi ini di tingkat Indonesia mungkin sudah pernah ada seperti itu. Tapi saat kemudian ini sampai ke mancanegara, bahkan kemudian memiliki, kalau dalam konteks TPPO ada 3 aspek: proses, cara, dan tujuan yang kemudian menjadi sangat rapi, maka ini adalah salah satu bentuk kejahatan dalam konteks transorganisasional crime gitu, yang terkategorikan sebagai modus baru. Karena yang menjadi korban adalah anak yang memang di satu sisi itu seringkali belum memiliki atribusi yang melekat kepada dirinya, identitas yang melekat kepada dirinya, dan itu adalah komoditi dalam tanda kutip yang menarik untuk kemudian diperdagangkan. Yang kedua adalah bisa kita lihat ternyata trennya adalah supply yang kemudian berada di wilayah-wilayah terutama di negara kita, tadi juga sudah disampaikan kalangan muda, dan selain kelompok muda adalah kelompok
masyarakat yang sangat rentan. Dalam konteks ini adalah terkait dengan edukasi ataupun terkait dengan ekonomi. Karena mereka seringkali termanipulasi dengan upaya dari para penada atau kemudian dari para sindikatnya untuk dapat memperbaiki kebutuhan hidupnya, yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki tekanan-tekanan secara sosial yang akhirnya menjadikan ini sebagai salah satu bentuk gaya hidup. Jadi mereka menjadikan bagaimana kemudian anak yang kemudian terafiliasi bisa itu. inilah yang kemudian menjadi target dari kejahatan tersebut. Yang ketiga, bisa kita kategorikan berdasarkan data dari Kemen PPA juga mengatakan wilayah Jawa Barat ini terindikasi sebagai wilayah yang dengan tingkat TPPO yang cukup tinggi di sini. Jadi dibayangi dengan Riau dan kemudian dengan wilayah Jawa Timur. Yang ini mengindikasikan bagaimana kemudian pola ini akhirnya cukup terulang. Itu aja, Bang. Nanti pas ngomong baru video aja ya. Saat kemudian tadi disampaikan juga oleh Mas Said melalui Jakarta, terus kemudian ke jalur ke Kalimantan, terus kemudian ke wilayah Singapura. Ini salah satu metode yang baru juga. Karena saat kemudian yang dewasa, biasanya wilayah-wilayah Timur Tengah, wilayah kemudian Asia Timur gitu, atau kemudian wilayah-wilayah ke arah Eropa, itu adalah jalur-jalur yang kemudian bisa dilalui. Tapi ini jalur-jalur yang memang cukup dekat dan seringkali bahkan melalui perbatasan-perbatasan yang tentu bahkan bisa dimanipulasi dengan sindikatnya. Yang keempat yang bisa kita lihat, Mas, dalam konteks TPPO, tentu ini adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tito, tidak hanya kemudian single factor atau kemudian satu pelaku saja di sini. Jadi kita bisa kategorikan saat kemudian nakes yang terlibat di sana, terus kemudian bisa jadi mengarah kepada perangkat desa di sana, terus kemudian dukcapil di sana, sehingga ini bisa memiliki satu dokumen yang cukup kuat. Saat mereka kemudian dibawa, maka ini yang agak sulit untuk bisa dibuktikan. Jika orang dewasa berarti sudah punya dokumen-dokumen yang cukup lengkap. Tapi saat kemudian ini masih terkategorikan sebagai bayi, berarti mereka memiliki dokumen yang sangat baru seperti itu. Saat ini adalah menjadikan bagaimana kerentanan TPPO yang menyasar bayi sebagai salah satu komoditinya dan menjadikan ini sebagai salah satu bentuk transnasional organisasi kriminal model baru. Kurang lebih demikian, Mas. Baik, ini adalah model baru begitu dan sangat terorganisir dan layaklah kita sebut sebagai ini sindikat begitu ya. Saya ingin kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, bagaimana sebetulnya modus operandi yang terjadi dari penyelidikan tim Polda Jabar? Benarkah ini adalah cara-cara baru atau seperti apa modusnya? Kalau dilihat dari hasil penyidikan kita, ini sebenarnya adalah modus-modus lama, ya. Said modus lama yang memang di sini jaringannya itu mereka berawal dari Facebook ya, di Facebook, media sosial lainnya juga pun sama, ya. Di situ mereka mengiklankan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk mengadopsi, ya. Kan itu dalam tajuknya itu bahwa mau mengadopsi tapi no ribet gitu kan, bahasa sisa. Kemudian itu menarik daripada tadi itu yang golongan-golongan yang rentan terhadap bagaimana dia mau melempar tanggung jawab tadi itu, ya. Ini dari mulai daerah-daerah yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah, kemudian gara-gara pergaulan, ketidaksiapan dia dalam berumah tangga, ini sangat diminati itu karena dengan kesepakatan si pasangannya tadi ini, karena saya yakin ini secara sadar yang bersangkutan ini kedua belah pihak, istri maupun suami ini atau mungkin pasangannya yang tidak sah ini, dia memang segera untuk melemparkan tanggung jawab itu lewat tadi itu akun-akun tadi situ, kemudian berkomunikasi di media sosial tadi, kemudian japri di situ akhirnya timbul kesepakatan. Tetapi oke, satu sisinya kita juga dalami di situ hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan menanyakan keseriusan daripada si pengadopsi itu seperti apa. Nah, jaringan inilah dia memainkan perannya tadi itu, bahwa yang bersangkutan dengan modusnya tadi bahwa dia betul-betul ingin mengadopsi, ya. Kemudian dia sudah berapa lama berkeluarga, dia tidak memiliki anak, keseriusan untuk betul-betul dia mengadopsi anak ini dan merawat ini sangat meyakinkan juga korbannya. Jadi si orang tua ini bisa sebagai pelaku juga sebagai korban ini bisa di sini. Nah, kemudian modus inilah tadi itu dikatakan nilai rupiah. Kalau kami melihat dari nilainya ya, nilainya yang 10 juta tadi itu kan, kalau memang betul-betul dia niat cari uang ya si ibu korban maupun suami istri ini korban, pasti tidak akan menilai seperti itu. Tapi karena memang mungkin keterbatasan, ketidakmampuan, dan mau lepas tanggung jawab ini, ya dia terima saja uang segitu. Karena dari 10 juta ini kan 10 sampai 16 juta pada saat transaksi untuk
pengalihan anak ini kan terbagi-bagi juga, ada biaya bidan, ada biaya operasional pada saat itu, perawatan ya, kemudian dibagi juga si tersangka itu ya. Dan kasus ini terkuak ketika AF ini melakukan penipuan janji ya kepada si korban ini ya, bahwa bersangkutan akan menjanjikan 10 juta dengan pembagian yang sudah terinci, karena untuk si ibu ibu daripada si anak ini hanya mendapatkan dari jatah tadi 2.500.000 saja gitu ya. Tetapi karena keserakan dari si AF dan DHA yang suami istri ini, dia hanya mentransfer untuk biaya 600.000 ya kepada si keluarga korban untuk membayar biaya urusan bidan saja gitu. Dan kemudian setelah dia mendapatkan anak ini, dia berjanji kepada si ibu korban ini akan datang lagi besok dengan membawa identitas dan juga KTP orang tuanya dia. Maksudnya dia ini sudah diasuh sama dia gitu. Di sini hanya ingkar janji, hanya dia pergi, hanya melaporkan lah karena dalam keadaan panik, belum selesai pembayaran dan sebagainya, ini melapor kepada polisi. Dan ternyata setelah kita tangkap ini, dari hasil penyidikan kita yang intensif, terkuaklah ini ada tidak hanya 2 perekrut ini, masih ada lagi 4 perekrut yang lainnya, kemudian akhirnya berkembang kepada berkembang lagi kepada penampung ya. Penampung ini juga berkembang lagi sebagai perawat. Perawat ternyata ada lebih besar lagi link up-nya, di situ ada agensinya ya yang mencarikan orang tua di luar negeri gitu ya. Kemudian juga ada tim yang membuatkan paspor, identitas paspor sebagai dan orang tua pengganti daripada si orang tua korban tadi ini. Jadi ini betul-betul sindikat yang tertata rapi dan sudah beroperasi cukup lama, dan terkuaklah di situ bahwa ada 25 ya korban orang yang diperdagangkan selama ini. Dan ini menjadi catatan buat kita, PR buat kita. Kita tidak tahu ini baru satu jaringan, mungkin ada jaringan yang lebih banyak lagi yang belum kita ungkap. Demikian Mas Said. Oke, Pak Hendra, dari sejumlah bayi yang berhasil diungkap oleh Polda Jabar, ini mayoritas dilakukan secara sukarela oleh orang tuanya, atau ada juga misalnya yang terpaksa, misalnya dikelabui oleh modus-modus dari para jejaring ini? Ya, sementara ini masih kita dalami 2 ya. Satu ini memang betul-betul yang bersangkutan di media sosial, sedangkan untuk yang 4 lagi masih kita dalami. Kita fokus kepada pengejaran tersangka dan pengembangan dari bukti-bukti ini. Nanti update yang berikutnya kita akan melihat apa dari 6 yang kita selamatkan ini modusnya seperti apa. Nanti akan kita sampaikan Mas. Siap. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Bu Lia. Bu Lia, tadi Pak Hendra juga mengatakan bahwa ini bisa jadi ada jaringan-jaringan lain juga yang melakukan hal yang sama. Menurut Anda apa yang terjadi? Apakah memang ada celah hukum yang selama ini dibiarkan atau mungkin pengawasan yang kurang ketat sehingga kemudian sindikat jual beli bayi ini rawan dan kerap terjadi? Iya, memang praktek ini sudah terjadi cukup lama. Dan memang tadi karena ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat, makanya praktek ini terus berulang. Itu ya. Nah, satu kejadian waktu itu di Kerawang, tapi ini bagus karena kenapa? Lingkungannya, RT-nya itu dia curiga. Ya, jadi ada pasangan suami istri nggak pernah balik nih ke Kerawang. Tiba-tiba dia kembali dari Jakarta, lalu membawa bayi. Lalu RT-nya bingung, kapan istrinya hamil, di mana melahirkan, tiba-tiba kok bawa bayi gitu ya. Ini jadi kasus waktu itu di Kerawang. Terus kemudian ada orang tua ini yang di daerah Jakarta Utara melaporkan bahwa pada saat itu bersama suaminya ini tadi dia pergi ke rumah temannya yang ada di Sunter. Nah, ternyata pada saat itu bayinya rupanya suaminya ini udah ada transaksi. Jadi nggak tahu, setelah itu tanpa sadar bayi itu sudah dipindah tangankan tanpa diketahui oleh ibunya. Akhirnya pada saat ibunya melapor ke Komnas, lalu kami telusuri di mana teman dari suaminya ini. Akhirnya bertemulah dengan keluarga tadi di Kerawang. Nah, pada saat kami datang ke sana, kita bertemu dulu, kita koordinasi dengan RT di sana. Nah, RT di sana pun mengungkapkan seperti itu. Oh iya Bu, ada warga saya. Ini kan artinya kan ada kepedulian dari masyarakat. Ketika ada orang yang datang, terus kemudian ada yang curiga, itu dilaporkan. Lalu pada saat kami datang ke sana, ibunya bilang, ya ini teman suami saya. Nah itu saya bilang praktek-praktek ilegal itu terjadi lagi. Nah terus yang kami tanyakan,
pada saat kami ke sana, anak ini sudah punya identitas baru. Jadi dia punya akte kelahiran atas nama bapak ibu yang baru. Lalu saya tanya, gimana cara prosesnya ini? Nah, tadi dia bikin karena mereka menikah secara legal dan bahwa dia sudah melahirkan dan minta surat keterangan lahir, dan itu mudah. Dan itu mudah didapatkan. Nah, kemudian surat keterangan itu muncul, lalu setelah itu dibuatkan akte kelahiran. Nah, tapi saat itulah kami menjelaskan kepada masyarakat apa yang didapatkan, apa yang dibuat hari ini adalah ilegal. Dan bapak ibu yang melakukan proses ini, bahkan aparat desa yang sudah mengeluarkan ini juga bisa kena sanksi hukum. Nah, tapi tadi karena kooperatif, karena baik, akhirnya kita bilang bayi ini kami ambil kembali dan kami serahkan kepada orang tua kandungnya. Silahkan bapak ibu kalau ingin mengurus dengan jalur hukum berhadapan dengan kami. Nah itu tadi. Nah, tapi kan tadi masyarakat kita masih sangat awam, masih sangat tidak paham ketika ingin melakukan proses adopsi. Jadi ini banyak praktek-praktek seperti itu. Nah, kalau yang tadi Pak Hendra sampaikan bahwa ini adalah sindikat yang begitu rapi, ya ini juga kan karena mungkin di luar nih udah banyak yang tahu tentang situasi dan kondisi masyarakat kita seperti apa. Ya, karena tadi ketidakmampuan, kemudian karena faktor ekonomi, jadi dengan mudahnya, dengan gampangnya dia menyerahkan sesuatu hal yang menurut kita adalah sangat berharga. Nah, gitu. Jadi praktek-praktek ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Kemudian modus-modusnya pun beragam. Ya, ada yang tadi misalnya pertemanan antara ayah dengan ayah. Nah, terus kemudian misal temannya ini belum punya anak, terus dia bilang, boleh nggak nanti anak kamu kalau lahir buat saya aja. Nah, dengan mudahnya, iya nanti boleh. Gitu. Terus kemudian kamu nih punya anak udah lebih dari 1, lebih dari 2, nanti gimana kalau proses kelahirannya ada biaya nggak? Udah saya bantu, awalnya saya bantu gitu, tapi pada saat akhirnya seperti terjerat hutang. Ini yang saya sudah keluar uangnya dari mulai pemeriksaan, dari mulai ke bidan, dari mulai obat-obatan, dari mulai susu sampai kelahiran, sampai itu dihitung-hitung sampai akhirnya misalnya jumlahnya misalnya 30 juta, 40 juta, tapi nanti dia diancam ketika mau bayi ini dikembalikan harus membayar 3 kali lipat dari yang sudah saya keluarkan. Nah, ini jadi banyak sebenarnya praktek-praktek seperti yang kita lihat ini sudah sangat rapi. Ya, sudah tadi benar yang Pak Hendra sampaikan bahwa artinya mungkin ya di luar sana ada sindikat yang lain. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat dari sindikat-sindikat ini ada yang dari sindikatnya tuh ibu-ibu semua, gitu ya. Ada yang sindikatnya remaja-remaja semua, gitu. Ada yang sindikatnya bapak-bapak semua. Jadi macam-macam ini cara pendekatannya sindikat-sindikat ini. Nah, jadi terus kemudian dia menyasar daerah-daerah tertentu, warga-warga tertentu yang memang sudah mereka dalami secara psikologis keluarganya seperti apa, kemampuan ekonominya seperti apa, itulah yang menjadi target mereka hari ini. Begitu Mas Said. Bu Lia, saya tadi fokus dengan pernyataan Anda bahwa ternyata mengurus surat keterangan lahir di puskesmas atau di rumah sakit itu sangat mudah begitu ya, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh para sindikat. Jadi bisa disebut bahwa pengawasan dari sisi pengurusan administrasi tadi ini juga yang kemudian memudahkan sindikat-sindikat ini beraksi, begitu ya Bu Lia ya? Ya, betul. Praktek itu masih sangat banyak terjadi. Di daerah-daerah masih banyak terjadi. Bahkan di kota-kota juga di Jawa Barat, daerah-daerah Jawa Barat itu masih sangat mudah terjadi. Jadi tadi tidak ada cross check yang dilakukan ya pada saat memang tidak ada verifikasi data. Pada saat misalnya benar tidak ini surat buku nikahnya. Terus kemudian pada saat anak ini lahir di mana, terus kemudian ada surat keterangan dokter, mungkin bukan hanya surat keterangan lahir, tapi surat keterangan dokter atau surat keterangan bidan atau misalnya raji atau seperti apalah yang harus. Jadi bisa dibilang, Bu Lia, kita bilang memang ekosistemnya ini mendukung begitu ya, dari ada kondisi yang memaksa orang tua untuk misalnya memberikan bayinya, ada juga pengurusan administrasi yang mudah begitu, sehingga cukup mudah untuk sindikat beraksi. Saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, menurut Anda, tadi Anda mengatakan ada kemungkinan jaringan-jaringan lain. Bagaimana? Apakah memang sindikat ini bisa jadi sudah banyak terjadi di Indonesia sebenarnya? Hanya baru saja yang terungkap 1-2 misalnya. Ya, kami dengan adanya pemberitaan ini, beberapa hari ini kami juga dapat komunikasi dari rekan-rekan media, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri ya. Bahkan sampai ke Australia lah gitu, bahwa yang bersangkutan ini pernah beliau seorang
media dan seorang wartawan yang pers yang ada di Australia itu pernah di-add lah di websitenya itu bahwa dia mengatakan bahwa saya ini sepertinya orang Indonesia gitu. Dan saya tertarik dengan postingan saudari tadi yang teman media itu. Saya merasa bahwa sebenarnya orang Indonesia gitu. Karena dari beberapa pernyataan orang tua saya dan saudara-saudara itu tidak ada yang begitu jelas bagaimana sejarah tentang diri saya gitu. Sehingga dia akan dengan kemampuan dia sudah dewasa, pintar mencari browsing, hanya dia berpikir sebenarnya saya bukan dari bagian keluarga asli dari keluarga ini gitu, yang setelah dari Singapura itu dia ke Australia gitu. Nah ini tentu saja ini menjadi kepikiran kita berdiskusi berdua tadi itu, ya ditambah lagi dengan beberapa yang lain itu, berarti kemungkinan ada jaringan-jaringan lain yang dari jaringan ini yang dari 24, karena ini kalau 2023 berarti otomatis yang bersangkutan ini kan masih kecil-kecil ya. Sedangkan yang komunikasi intensif dengan teman kita media di Australia tadi itu dia usianya sudah 20 tahun Pak Said. Tapi Pak Hendra yang anda selidiki saat ini jaringan internasional kah? Yang ini jaringan internasional ini. Kalau yang tadi kan ini ada diskusi saja, di mana yang bersangkutan ini bahwa saya seperti bukan dari bagian keluarga ini deh gitu. Karena saya merasa orang Indonesia sepertinya. Tapi dia udah usia 20 tahun. Berarti kan rentang kejadiannya udah lama sekali kan Kak Said ini. Ya. Berarti di sini kan ada jaringan-jaringan yang dulu yang pernah beroperasional, dan mungkin ada jaringan lain yang saat ini juga beroperasi tapi kita tidak tahu, belum ketemu, terkuak dan sebagainya. Demikian Pak Said. Oke. Baik, sama ke Pak Luki. Pak Luki, kalau menurut Anda apa yang membuat para sindikat ini dengan mudahnya gitu melakukan aksi jual beli atau perdagangan orang di Indonesia, Pak Luki? Ya, terutama perlu kita buat dikotomi ya, saat kemudian jual beli bayi ini tadi juga disampaikan oleh Pak Hendra, ini apakah memang bersifat jangka nasional seperti itu ya, landscape-nya di nasional, atau memang ini adalah internasional. Kalau tadi data saya sampaikan memang di tahun 2023-2024 hanya 30 anak, meskipun itu sudah cukup mencengangkan seperti itu. Yang kedua adalah saat kemudian ini dijual belikan secara internasional, berarti angka ini adalah angka baru gitu ya, kemudian menjadikan bagaimana tadinya adalah orang-orang dewasa tapi kemudian beralih menjadi bayi yang kemudian diperdagangkan. Yang pertama bisa kita gradasi atas dasar dari konteks pengawasan dari tingkat tenaga kesehatan yang ada di sana. Bagaimana klinik-klinik yang digunakan di wilayah-wilayah yang memang berada di mungkin pedesaan atau memang di kelompok-kelompok marginal, bahkan ada modus di daerah Jawa Barat ini bayinya ditahan karena mereka tidak memiliki uang untuk dapat menebus bayi yang sudah dilahirkan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian intimidasi dalam konteks TPPO itu dilaksanakan, dalam konteks prosesnya dan kemudian caranya. Yang kedua, tentu saat kemudian pencatatan yang bersifat legitimasi administratif ini dilakukan, maka sudah mulai ada layering administrasi yang dilakukan atau kemudian melibatkan birokrasi di pemerintahan di sana. Apakah mulai dari tingkat RT atau kemudian tingkat RW, terus kemudian camat sampai ke wilayah kabupaten mungkin ya, sehingga bisa dikeluarkanlah surat-surat yang memang melegitimasi bahwa bayi ini memang bukan lagi milik dari pasangan sahnya. Yang kedua, yang ketiga adalah bisa kita kategorikan berikutnya bagaimana kemudian garis-garis demarkasi yang memisahkan atau daerah-daerah perbatasan inilah yang menjadikan dokumen-dokumen tersebut seringkali menganggap bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang sah. Karena sekali lagi saya sampaikan, ini adalah bayi yang memang dokumennya benar-benar dari genuine, dari asli, dari nolnya seperti itu. Saat kemudian mereka melewati perbatasan, maka unsur tracingnya akan lebih sulit lagi. Karena mereka tidak lagi terafiliasi pada orang tertentu, mereka kemudian tidak lagi memiliki atribut dari Indonesia, misalnya seperti itu orang-orang tua dari Indonesia, atau bahkan mereka memiliki atribut yang memang sudah baru lagi dan dilekatkan kepada orang-orang yang memang akan berangkat ke luar negeri untuk bisa menjadikan bayi tersebut sebagai objek dari kejahatan tersebut. Yang keempat adalah yang paling mudah dalam konteks TPPO adalah ada pendekatan yang kita kenal sebagai follow the money di sana.
Jadi bagaimana alur uang yang kemudian bisa di tracing atau kemudian dana-dana yang melekat kepada orang-orang yang terlibat di sana, seringkali memang itu adalah upaya pertama untuk dapat melacak jalur sindikat perdagangan orang ini. Dalam konteks ini adalah bayi. Jadi keempat aspek inilah yang seharusnya bisa dikedepankan, mulai dari tingkat pemerintahan daerah, dalam negeri seperti itu, sampai kemudian PPATK bisa melakukan pelacakan baik dari dalam konteks tindak kejahatannya yang kita kenal sebagai predicate crime-nya gitu, sampai kemudian alur pendanaan yang mendanai seluruh kegiatan sindikat. Kurang lebih Oke. demikian, Mas. Baik. Sama ke Bulia. Bulia, kalau dari Komnas Perlindungan Anak sendiri, adakah catatan tersendiri yang dimiliki berkaitan dengan bayi yang menjadi korban TPPO dari tahun ke tahun? Apa trennya ini mengalami kenaikankah atau penurunan dari tahun ke tahun? Dan apa pemicunya menurut Anda? Iya. Ya, baik. Kalau dari kacamata Komnas Perlindungan Anak, ini yang terjadi di setiap daerah ya, memang ini ada tren kenaikan. Nah, kenapa kita bilang tren kenaikan tadi? Yang kasus ini terjadi sebetulnya bukan hanya terhadap pasangan-pasangan yang dari secara ekonomi mungkin kurang, tapi tadi ada jadi remaja-remaja yang hari ini yang masuk ke dalam jaringan prostitusi online ini yang sekarang menjadi banyak pemicunya. Nah, terus kemudian bagaimana cara mereka memperdagangkannya? Lewat media sosial. Betul tadi yang disampaikan Pak Hendra. Karena beberapa kasus yang kemarin kami dampingi itu mereka jualannya lewat media sosial. Ada yang ditemukan lewat Facebook, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat Twitter. Jadi banyak sebetulnya cara-cara yang mereka lakukan, dan ini mempermudah sebetulnya, jadi mempermudah mereka untuk mencari orang tua ataupun orang-orang yang dianggap bisa mengambil ataupun mengadopsi bayi mereka. Nah, dengan cara-cara seperti ini kami melihat itu trennya hari ini semakin naik. Ya, terus kemudian lagi ditambah dengan gaya hidup anak-anak hari ini yang tadi, yang inginnya serba bebas, yang nggak ingin diatur, inilah yang memicu faktor hari ini banyak sekali yang kami hadapi anak-anak remaja yang melakukan tindakan ya adopsi ataupun tindakan perpindahan tangan secara ilegal. Ini banyak sekali sebetulnya, Mas Said ya. Jadi kita melihat dan ini harus diwaspadai oleh siapapun. Jadi makanya peran ini adalah peran penting buat peran masyarakat, lingkungan yang harus lebih peduli ketika misal ada sesuatu hal yang mencurigakan. Gitu ya. Terus kemudian ketika misalnya ada remaja-remaja hari ini ataupun keluarga-keluarga yang mungkin pada saat ketika dia keluarganya anaknya lebih dari satu, terus kemudian ada orang yang datang yang mungkin bukan keluarganya atau yang mencurigakan lah ya. Harusnya ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Nah, yang berikutnya adalah edukasi yang nggak pernah sampai. Ya, edukasi tentang perlindungan anak. Masyarakat kita ini masih sangat awam, masih sangat tidak tahu. Banyak yang tidak tahu ketika mereka melanggar hukum, apa sanksinya mereka tidak tahu. Kalaupun mereka tahu sanksi hukumnya, kadang jadi mereka bilang, ya sudah, kita mau bagaimana Bu? Karena kita kan kita nggak punya uang, kita susah uang. Jadi semuanya dibikin buat mudah oleh para pelaku ini. Begitu Mas Said. Baik. Saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, saya mau kembali ke kasus yang tengah disidik oleh Polda Jabar begitu ya. Kalau kita melihat lokasi-lokasi transaksi daripada sindikat ini, Pak Hendra, kenapa kemudian Kalbar dipilih menjadi tempat persinggahan ini? Ini kan dari Kalbar kemudian ke Singapura. Apakah ada alasan tertentu, misalnya mungkin karena jarak ke Singapura dekat, atau memang lokasi Kalbar ini memudahkan orang untuk melakukan perbuatan itu, atau bagaimana sejauh ini yang Anda selidiki? Dari hasil pemeriksaan kita ya, dan kita diskusi kita bahwa yang bersangkutan ini kan pemainnya perekrut itu dari Kabupaten Bandung ya, Mas Said ya. Jadi anak-anaknya pelaku perekrut ini orang-orang sini ya, dan itu 3 wanita dan 1 laki-laki karena kebetulan suami daripada AF tadi itu. Nah, kemudian di sini yang bersangkutan ini jaringannya untuk sindikat untuk penampungan ini kebetulan adalah orang-orang Kalimantan Barat gitu. Ya, dan sebelum di Kalimantan Barat itu dia ada rumah singgah di Jakarta di daerah Tangerang itu ya. Itu hanya sebagai tempat singgah saja untuk kemudian dirawat di penampungan di rumah di Kalimantan Barat. Kalau dari analisa kita bahwa yang bersangkutan di situ di samping memang jaringannya memang ada di situ dan dia bertahun-tahun dia berprofesi seperti itu, dan yang paling penting di sini adalah
jaringan untuk kemudahan untuk membuat identitas baru Mas Said itu ada keleluasan di situ. Saya lihat seperti itu. Ya, penunjangnya di situ dari mulai RT, RW, ya aparat desa, kemudian Dukcapil, ya bahkan imigrasi untuk pembuatan identitas paspor kan di situ kan mudah di situ. Nah, kemudian kalau seandainya dipilih ini saya kira seperti itu. Kemudian dia pada saat mendapatkan orang tua adopsi yang ada di Singapura itu, modusnya tadi itu baru dibuatkan paspor kan. Nah, jadi di sini apakah ada dua modus? Apakah yang bersangkutan sebagai orang tua pengganti ini dia bisa mengantarkan sampai Singapura, ataukah dia hanya diterima di agensi yang sedang kita DPO tadi itu di Jakarta saja, tapi transitnya tepatnya sama, rumah singgahnya sama di Tangerang itu. Nah, di sini yang bersangkutan di sinilah tempat singgah tadi untuk hanya sebagai untuk sebelum ke bandara mungkin si kecil-kecil bayi-bayi kecil ini kan mungkin ya perlu perawatan dulu lah untuk nenang baru diadopsi berangkat ke Singapura. Jadi ini jaringan ini memang kebetulan jaringan mereka, dan ini rata-rata mereka ini terkoneksinya adalah ke Singapura semua, Mas Said. Ya. Baik Pak, Pak Hendra, kita akan tunggu seperti apa kelanjutan dari penyidikan begitu ya. Kasus ini kita harapkan agar segera terbongkar dan setidaknya ada banyak catatan dari Bu Lia tadi, ada hal-hal yang harus diperbaiki sehingga kemudian ini tidak mudah terjadi di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Tamu. Pak Hendra, Bu Lia, Pak Luki, selamat malam, salam sehat selalu.